Episode 4 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Oks. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Namun kini, wajahnya tampak merona, dan langkahnya mantap dan kuat. Ia telah pulih sepenuhnya dari kelemahannya. Qiu Tianlang menepis Wudong, lalu mengalihkan pandangannya ke Gu Chen sambil mencibir. Setelah menggunakan langkah ketiga dari langkah 8 kehancuran, kau bisa pulih secepat ini? Sepertinya kau sudah mengurus Wang He yang tidak berguna itu. Kau sangat mengejutkanku. Darahmu pasti luar biasa. Datang. Dia mengulurkan tangannya ke depan, dan daya hisap yang kuat menyebabkan seluruh ruangan terdistorsi. Sikat. Sosok Gu Chen menghilang dari tempat itu. Langkah 8 kehancuran, memang sangat kuat, bahkan berhasil menghindari telapak penyerap pasirku. Tapi jika kau ingin menyerangku, kau hanya bermimpi. Qiu Tianlang menyeringai menghina. Jiwa sulur emas yang telah melukai Gu Chen tampaknya mengetahui kemana Gu Chen akan pergi. Saat muncul di belakang Qiu Tianlang, jiwa itu melesat seperti naga yang muncul dari laut, menghancurkan udara. Setelah melihat rona keemasan pada jiwa sulur emas, Gu Chen mundur dan mengaktifkan langkah ketiga dari 8 langkah kehancuran sekali lagi. Jiwa bela diri sulur emas menghancurkan bayangan yang tertinggal. Kau hanya tahu 3 langkah dari 8 langkah kehancuran, namun kau berani mencoba membunuhku? Kau sedang bermimpi. 8 langkah terpencil memang sangat cepat. Bahkan dengan tingkat kultivasi Qiu Tianlang, dia hampir tidak bisa melihatnya sekilas pun. Tapi, kecepatan itu saja tidak cukup. Jiwa anggur emas. Selama jiwa anggur emas ada, kita masih bisa membalikan keadaan melawan 8 langkah terpencil. Mata Qiu Tianlang berkilat dengan cahaya yang ganas. Tubuhnya masih dalam masa pemulihan dari luka serius, dan dia hanya bisa melepaskan jiwa sulur emas 3 kali dalam waktu singkat. Dia sudah melepaskannya 2 kali belum lama ini, dan dia bisa melepaskannya sekali lagi sekarang. Tapi, 1 kali ini saja sudah cukup untuk membunuh Gu Chen. Pencekikan dengan sulur emas. Qiu Tianlang memuntahkan seteguk darah, dan jiwa sulur emas seketika berubah menjadi 100 untayan, menyerupai ular emas, yang mengamuk liar. Sesosok hantu jatuh ke tengah-tengah kawanan ular emas yang saling menyerang, dan serangkaian suara gemericik terdengar dari sulur-sulur emas. Senyum puas muncul di bibir Qiu Tianlang, langkah 8 kehancuran 1 langkah mencakup 8 kehancuran, memang sangat kuat. Tapi kau hanya menguasai 3 langkah. Dan kau mati di bawah jiwa anggur emasku. Kau tidak diperlakukan tidak adil, kan? Sebuah suara mengejek terdengar dari belakangnya lalu dengan cepat menghilang di kejauhan. Mendesis. Sebuah belati tajam dan dingin menusuk tenggorokannya. Ini? Qiu Tianlang meliriknya dengan terkejut. Belati di lehernya meneteskan darah merah terang ke tanah. Rasa sakit di tenggorokannya memberitahunya kebenaran Jin Tenghun tidak memutus hubungan dengan Gu Chen, melainkan hanya bayangannya saja. Langkah keempat. Dia benar-benar mengambil langkah keempat. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Qiu Tianlang dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Seorang kultivator tingkat 6 ternyata mampu melepaskan 4 langkah 8 kehancuran. Bahkan di alam mata air Qi, tidak ada yang bisa menguasainya. Seandainya aku tidak terluka. Apalagi Gu Chen bisa saja melangkah 4 langkah. Bahkan jika dia melangkah 10 langkah pun, dia tidak akan selamat. Mata Qiu Tianlang membelalak marah, dan tubuhnya langsung terhempas ke tanah. Dentang. Pisau besar di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Qiu Tianlang telah terbunuh. Kerumunan orang itu tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan keheranan mereka saat menatap tak percaya pada Qiu Tianlang yang tergeletak di tanah. Belum lama ini, semua orang mengira tidak ada yang bisa lolos dari jurus telapak tangan Xuan Mo milik Qiu Tianlang. Hari ini, semua orang akan meninggalkan dunia ini dengan darah yang terkuras. Gu Chen, yang dulunya dianggap sebagai yang terlemah dalam kultivasi oleh semua orang, tiba-tiba meledak. Dia tidak hanya menghindari serangan telapak Xuan Mo, tetapi dia juga berhasil melompat ke belakang Qiu Tianlang, mendapatkan kesempatan untuk membunuh Qiu Tianlang. Namun, kecepatan Qiu Tianlang terlalu cepat, sangat cepat sehingga Gu Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Secara khusus, jurus pencekikan sulur emas milik Qiu Tianlang membuat semua orang merasakan aura kematian. Gu Chen pasti akan mati akibat serangan ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Gu Chen tidak hanya selamat dari serangan itu, tetapi juga membunuh Qiu Tianlang. 8 tangga terpencil yang menakutkan. Gu Chen yang menakutkan. Semua orang menelan ludah, mengalihkan pandangan mereka dari mayat ke Gu Chen, menatap tajam murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Gu Chen mengumpulkan kembali kekuatannya, berjalan mendekati pedang besar itu, meletakkan tangannya di gagang pedang, dan mengangkatnya. Berat sekali. Merasakan beratnya pedang besar itu, Gu Chen akhirnya mengerti mengapa Qiu Tianlang menyeretnya di tanah. Dengan tubuhnya yang terluka, dia tidak cukup kuat untuk mengangkat pisau besar itu. Setelah mengikatkan pedang besar itu ke tubuhnya, dia perlahan berjalan menuju Wudong. Sambil menyeka keringat di wajahnya, Wudong terkekeh dengan sedikit nada mengeluh, "Kau memang luar biasa, nak."
Kau pandai menyembunyikannya. Kau bahkan berhasil membunuh orang tangguh seperti Qiu Tianlang. Seandainya aku tahu kau sehebat ini, aku tak perlu berurusan dengan Huang He dan Su Xing selama ini. Jangan bilang kau juga mengurus Huang He. Gu Chen menyeringai dan balik bertanya, bagaimana menurutmu? Baiklah. Wudong meletakkan tangannya di bahu Gu Chen, menunjuk mayat Qiu Tianlang, dan berkata sambil tersenyum lebar, saudaraku, kau akan menjadi kaya raya. Orang ini adalah buronan penting di sekte ini. Penggal kepalanya dan serahkan ke sekte, dan kau akan mendapatkan hadiah besar. Aku akan mengurusnya untukmu. Wudong melangkah menuju mayat Qiu Tianlang, memenggal kepala Qiu Tianlang dengan pedang, dan memegangnya di tangannya. Dia menunjuk kepala Qiu Tianlang dengan penuh kemenangan dan berkata, saudaraku, disinilah kita akan meraih keberuntungan. Baiklah, bawa saja seperti ini. Saat kita kembali ke sekte, kepala itu akan membusuk dan orang-orang tidak akan mengenalinya sebagai kepala Qiu Tianlang. Itu akan merepotkan. Memikirkan hal ini, Wudong menoleh ke anggota tim lainnya dan bertanya, saudara-saudara, adakah di antara kalian yang memiliki ramuan yang dapat memperlambat pembusukan tengkorak? Aku punya beberapa di sini. Beberapa ahli bela diri menyerahkan ramuan itu kepada Wudong. Wudong berterima kasih padanya, mengambil ramuan itu, dan segera mengobati kepala tersebut. Setelah selesai, dia menyerahkan kepala itu kepada Gu Chen dan berkata, ambillah ini. Haruskah kita terus maju, atau mundur? Kelompok itu saling memandang, ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Meskipun Su Jingdan adalah orang yang mengorganisir tim, Huang He adalah orang yang mengambil keputusan di sepanjang perjalanan. Sekarang setelah Huang He meninggal, mereka tidak tahu harus mendengarkan Su Jingdan atau Gu Chen, yang telah menyelamatkan mereka. Wudong melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Gu Chen, menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, saudara-saudara murid, di sepanjang jalan, Huang He tidak hanya bersikap kasar kepada kita, tetapi dia juga hampir membunuh kita. Saudara Gu Chen mempertaruhkan nyawanya untuk kembali dan menyelamatkan kita. Bagaimana menurut kalian? Haruskah kita melanjutkan perjalanan, atau kembali? Haruskah kita mendengarkannya? Kelompok itu saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini sangat masuk akal. Jika Gu Chen tidak muncul tepat waktu, mereka semua pasti sudah menjadi tulang belulang sekarang. Meskipun frekuensi anggukan mereka bervariasi, ekspresi mereka semua menunjukkan persetujuan saat mereka berkata, adik Gu Chen, kami akan mendengarkanmu. Su Jingdan sedikit mengerutkan kening, perasaannya sangat rumit. Tanpa Gu Chen, semua orang akan menjadi korban bagi Qiu Tianlang untuk memperpanjang hidupnya. Sekarang, suara Gu Chen memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada suaranya sendiri. Satu kalimat dari Gu Chen dapat menentukan apakah tim tersebut maju atau mundur. Melanjutkan perjalanan, jalan di depan akan penuh bahaya. Dia belum bertukar kata lebih dari beberapa patah kata dengan Gu Chen sepanjang perjalanan. Tidak ada alasan bagi Gu Chen untuk memimpin timnya ke wilayah yang lebih berbahaya hanya demi dirinya. Tinggal 2 bukit lagi yang harus dilewati, dan kita akan sampai di lokasi promosi. Kalau kita kembali sekarang, Su Jingdan diam-diam melirik Gu Chen. Merasa tidak nyaman di bawah tatapan semua orang, Gu Chen menoleh ke samping dan kebetulan melihat Su Jingdan diam-diam memperhatikannya. Wanita ini telah 2 kali membantunya ketika ia berselisih dengan Huang He dan Yao Qiang. Jadi sekarang, saatnya untuk membalas budinya. Gu Chen mendongak, menunjuk ke puncak gunung di depan, dan berkata, mari kita lanjutkan. Su Jingdan menghela napas lega dan melirik Gu Chen dengan penuh rasa terima kasih. Wudong menarik Gu Chen ke samping dan berbisik, tempat persembunyian orang jahat biasanya menyimpan hal-hal baik. Pasti ada sesuatu yang baik di tempat persembunyian Qiu Tianlang. Ayo kita periksa gua itu. Dia tidak peduli apakah Gu Chen setuju atau tidak, dan menarik Gu Chen kembali. Para anggota tim semuanya memandang mereka dengan ekspresi bingung. Gu Chen merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh semua orang, jadi dia hanya cemberut dan berkata, apakah aku belum pernah melihat pria dewasa buang air kecil bersama sebelumnya? Mendengar itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketua tim yang baru ini jauh lebih menarik daripada Huang He. Ketika Wudong tiba di dekat tubuh Qiu Tianlang, dia berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa tubuh tersebut. Sayangnya, kantong Qiu Tianlang bahkan lebih bersih daripada wajah Wudong. Itu terlalu buruk. Dengan perasaan kecewa, Wudong berdiri dan, sambil menarik Gu Chen, memimpin jalan menuju pintu masuk gua. Dada. Setelah memasuki pintu masuk gua, keduanya melangkah ke lorong sempit. Keadaan di sekitar sangat gelap gulita, dan suara langkah kaki mereka terus bergema di dalam lorong. Setelah berjalan sekitar beberapa puluh meter, cahaya muncul di depan di lorong tersebut. Di depan lorong itu terdapat sebuah gua yang luas, dengan obor-obor menyala di sekelilingnya, menerangi gua dengan terang. Di tengah gua terdapat sebuah meja batu, dikelilingi oleh beberapa kursi batu, dan di sebelahnya terdapat sebuah ranjang batu yang ditutupi jerami. Di bawah ranjang batu itu, terdapat banyak guci. Setelah mencari kesana kemari, mereka berdua tidak menemukan apapun yang berguna. Wudong dengan marah mengambil toples itu dan membantingnya ke dinding, sambil berteriak,
Ini sangat buruk. Tidak ada apapun di sini. Patah. Saat guci itu pecah dan isinya berhamburan, sebuah gulungan emas jatuh dari atas tembok, menghantam bagian atas guci tersebut. Guchen membungkuk dan mengambil gulungan itu, lalu melihat kata-kata yang tertulis di atasnya dalam cahaya api fragmen pedang tanpa bayangan. Ini sebenarnya adalah fragmen dari buku panduan pedang tanpa bayangan. Seru Wudong sambil buru-buru mendekati Guchen, hampir merebut gulungan itu dari tangannya. Dia memeriksanya dengan saksama dan berkata, "Konon, pedang tanpa bayangan memiliki 9 bentuk, masing-masing sangat kuat. Kudengar fragmen ini hanya mencatat 5 bentuk pertama, dan diperoleh oleh Tetua Suantong secara kebetulan. Banyak murid sekte ingin menjadi murid Tetua Suantong karena mereka ingin mempelajari pedang tanpa bayangan. Sayangnya, Tetua Suantong tidak pernah menerima murid, tetapi kemudian beliau membuat pengecualian dan menerima Qiu Tianlang. Fragmen frasa dari manual pedang tanpa bayangan diwariskan kepadanya. Qiu Tianlang sangat cerdas dan menguasai 5 jurus pertama hanya dalam 10 tahun. Dia belajar banyak dari 5 langkah pertama. Dia tahu bahwa langkah-langkah selanjutnya lebih mendalam. Jadi dia pergi ke lelaki Tua Suantong dan meminta langkah-langkah yang tersisa. Pak Tua Suantong hanya menguasai 5 gerakan pertama. Jadi bagaimana mungkin masih ada gerakan lainnya? Dia menduga Pak Tua Suantong tidak ingin mengajarkan sisanya. Jadi dia membunuhnya. Setelah mengetahui bahwa Qiu Tianlang telah menyelesaikan pembelajaran versi tidak lengkap dari manual pedang tanpa bayangan, para murid inti mencarinya setelah dia melarikan diri, dengan harapan mendapatkan versi tidak lengkap dari manual pedang tanpa bayangan darinya. Mereka mencari Qiu Tianlang di mana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Tanpa diduga, kami menemukan wilayah Qiu Tianlang dan bahkan menemukan sepotong buku panduan pedang tanpa bayangan di guanya. Wudong menatap gulungan itu dengan gembira. Dia tidak menyangka akan menemukan fragmen manual pedang tanpa bayangan saat menjelajahi gua. Benda-benda ini biasanya disembunyikan dengan sangat baik, dia tidak pernah membayangkan akan menemukannya semudah ini. Dia menepuk bahu Guchen dengan keras, meludah dengan bersemangat sambil berkata, "Saudaraku, versi pedang tanpa bayangan yang belum sempurna ini adalah harta karun. Kau benar-benar harus mengembangkannya." Langkah 8 kehancuran, satu langkah mencakup 8 kehancuran. Meskipun ampuh, ini adalah teknik gerakan yang diketahui semua orang. Selain pendirinya, Guru Sue, dan Anda, tidak ada orang lain yang menguasainya. Jika Anda dapat menguasainya, Anda pasti memiliki metode untuk melakukannya. Ketika orang lain melihat Anda mendemonstrasikannya, mereka pasti akan datang dan bertanya kepada Anda tentang metode untuk menguasai 8 langkah kehancuran. Jika Anda mengungkapkan metodenya, 8 langkah kehancuran, tidak akan lagi menjadi teknik gerakan yang hanya Anda kuasai secara khusus. Jika Anda tidak bersuara, kemungkinan besar Anda akan terlibat konflik dengan orang-orang tersebut. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, cobalah untuk tidak menggunakan 8 Desolation Steps, kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, Anda harus membunuh setiap orang yang melihat Anda menggunakan 8 Desolation Steps. Pada saat itu, wajah Wudong kehilangan keramahan dan senyum cerianya yang biasa, dan alisnya memperlihatkan aura tajam dan tanpa ampun. Guchen merasakan perasaan syukur yang hangat. Setiap kata yang didengarnya penuh dengan pertimbangan dan perhatian. Wudong mengangkat gulungan itu ke arah Guchen dan berkata, "Fragmen pedang tanpa bayangan, jarang terlihat, dan kekuatannya luar biasa besar. Ini jelas merupakan pilihan pertamamu untuk kultivasi. Selain itu, jika Anda dapat menguasai 8 langkah kehancuran, Anda pasti akan dapat menyempurnakannya." Guchen mengangguk berulang kali. Ini memang seperti yang dikatakan Wudong. Semua orang tahu tentang 8 langkah terpencil. Selama itu digunakan, orang lain pasti akan mengenalinya, dan dia pasti akan mendapat masalah. Namun, jika seseorang mengolah fragmen pedang tanpa bayangan, bukan hanya ia tidak akan mengungkapkan bahwa ia mengetahui 8 langkah terpencil, tetapi ia juga akan mendapatkan keterampilan tempur tambahan. Guchen dengan saksama memeriksa teknik pedang pada gulungan itu dan bergumam, "Sepertinya aku akan lebih jarang menggunakan 8 langkah kehancuran di masa mendatang." Khawatir ada yang menerobos masuk ke dalam gua saat ini, Wudong Seng dengan cepat menutupi tangan Guchen yang memegang gulungan itu dan berkata, "Saudara, benda ini tidak boleh dilihat orang lain. Cepat kemas dan mari kita tinggalkan gua secepat mungkin." Setelah Guchen mengemas gulungan itu, keduanya meninggalkan gua dan kembali ke kelompok. Saat mereka menjauh dari gua, makhluk-makhluk aneh, sebagian diantaranya termasuk peringkat pertama dan sebagian lagi peringkat kedua, secara bertahap muncul di sepanjang jalan. Karena sudah lama tidak mendapatkan inti binatang buas, kelompok itu sangat gembira melihat binatang buas tersebut. Setelah Guchen membunuh binatang buas tingkat kedua, mereka dengan cepat menangani binatang buas tingkat pertama yang tersisa. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Guchen karena telah menyelamatkan nyawa mereka, banyak orang secara sukarela menyerahkan inti binatang buas kepadanya. Guchen tersenyum dan menolak. Dia menjelaskan bahwa berburu inti binatang buas adalah pekerjaan berat, dan dia pernah diintimidasi oleh Huang Yi sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia menerima hasil jerih payah semua orang?
Mereka kemudian menegaskan kembali kesepakatan yang dibuat sebelum memasuki gunung. Siapapun yang membunuh binatang aneh itu akan mendapatkan inti binatang tersebut, dan siapapun yang melanggar kesepakatan ini akan dikeluarkan dari kelompok. Orang-orang tidak bodoh. Setelah membandingkan kinerja Huang He dan Gu Chen, mereka dengan cepat mengembangkan rasa pengakuan dan kedekatan yang mendalam terhadap pemimpin baru ini. Gu Chen berjalan di belakang kelompok dan membuka fragmen pedang tanpa bayangan. Pedang tanpa bayangan menekankan kecepatan. Secepat kilat. Setiap gerakan lebih cepat dari sebelumnya. Satu gerakan, satu bayangan pedang. Setelah gerakan ke-9 dikuasai, 9 bayangan pedang dapat dilepaskan dalam sekejap. Hal ini membutuhkan seorang kultivator dengan bakat bela diri yang luar biasa. Jika tidak, paling tidak, semua tendon dan pembuluh darah akan putus, paling buruk, organ dalam akan pecah, menyebabkan kematian akibat ledakan. Pedang besar di punggungnya adalah senjata terbaik untuk melatih teknik pedang tanpa bayangan. Pedang tanpa bayangan. Dia mulai menggunakan pedang tanpa bayangan, berlatih gerakan pertama, satu pedang bayangan, seperti yang tercatat pada gulungan itu. Pedang tanpa bayangan yang tadinya memiliki bobot merata tiba-tiba menjadi tidak seimbang saat pedang itu diayunkan. Beberapa bagian terasa sangat berat, sementara bagian lainnya terasa sangat ringan. Karena tak mampu mengendalikan kekuatannya, ia langsung terjatuh ke tanah, mulutnya penuh debu kering. Bos Gu, ada apa? Orang-orang yang berjalan di depan mendengar getaran di belakang mereka dan mengira sesuatu telah terjadi. Mereka berbalik tiba-tiba dan melihat Gu Chen tergeletak di tanah. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada binatang buas aneh di sekitar. Jadi mengapa Gu Chen berbaring di tanah tanpa alasan? Gu Chen duduk di tanah, melambaikan tangannya ke arah semua orang sambil tersenyum. Masam aku baik-baik saja. Kalian bisa melanjutkan. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan berpaling, tampak bingung. Melihat pedang tanpa bayangan yang tergeletak di tanah, dan menyentuh lengannya yang masih berdenyut akibat benturan, Gu Chen tersenyum getir teknik pedang yang misterius. Seiring latihan yang semakin intensif, teknik ini bahkan dapat mengubah berat pedang. Hal ini benar-benar membutuhkan bakat bela diri yang luar biasa untuk menguasainya. Kemampuan Qiu Tianlang untuk menguasai 5 jurus pertama menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Meskipun aku kurang berbakat untuk mengembangkannya, aku beruntung memiliki benih jiwa istimewa yang dapat memulihkan tubuhku. Bakatku kurang? Maka aku akan bekerja keras untuk menebusnya. Gu Chen menyesuaikan posisinya sejenak lalu mulai berlatih lagi, menggunakan pedang tanpa bayangan. Dentang. Hampir persis sama seperti latihannya sebelumnya, Gu Chen kembali terjatuh dengan keras ke tanah. Seluruh lengannya hampir patah akibat kekuatan pedang itu, dan dia hanya berguling dan berbaring di tanah. PFFT. Seteguk darah menyembur dari mulut Gu Chen, seketika mewarnai dadanya menjadi merah. Bos Gu, ada apa denganmu? Setelah Gu Chen terjatuh sebelumnya, terdengar suara benturan lain dari belakang. Saat semua orang menoleh, mereka menghunus senjata dan dengan gugup mengamati sekeliling. Bertanya-tanya apakah Qiu Tua telah kembali sebagai iblis untuk membalas dendam. Wajah Gu Chen pucat pasi, dan suara tulang-tulangnya yang patah terdengar terus-menerus dari dalam tubuhnya. Wu Dong memimpin beberapa orang dan berlari cepat menuju Gu Chen. Gu Chen dengan susah payah menopang tubuhnya di tanah dengan satu tangan, sementara tangan lainnya gemetaran sambil memegangi dadanya. Darah terus menyembur dari mulutnya saat ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa, bukan apa-apa." Sebelum dia selesai berbicara, dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebu keras. Kau menyebut ini bukan apa-apa? Semua orang terdiam sejenak. Jika mereka percaya Gu Chen ketika dia mengatakan dia baik-baik saja, maka mengatakan dia baik-baik saja sekarang adalah penghinaan terhadap kecerdasan mereka. Dia terluka seperti ini, dan dia masih mengatakan dia baik-baik saja? Apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Gu? Meridiannya terlihat seperti rusak. Su Jingdan melangkah mendekati Gu Chen, tetapi Wu Dong menghalangi jalannya. Gu Tua pasti baik-baik saja, kan? Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Mata indah Su Jingdan dipenuhi keraguan. Menilai dari sudut pandangnya sebagai seorang dokter spiritual semu, dia tampaknya tidak jauh dari kematian. Wu Dong mengangguk diam-diam, meskipun dia tidak yakin apakah Gu Chen benar-benar baik-baik saja seperti yang dia klaim. Namun intuisinya mengatakan bahwa 8 langkah terpencil Gu Chen mungkin dipelajari dengan cara ini. Karena dia mengatakan dirinya baik-baik saja, maka dia pasti baik-baik saja. Berbaring di tanah, Gu Chen terengah-engah, diam-diam mendorong benih jiwanya untuk berdenyut. Energi spiritual di dantiannya, seolah ditarik oleh suatu kekuatan, mengalir terus-menerus menuju meridiannya yang rusak, dan dengan bantuan benih jiwa, mulai memperbaiki tubuhnya. Meridian yang terputus segera diperbaiki. Dibandingkan sebelumnya, meridian ini sekarang lebih tebal dan lebih kuat. Lagi, Gu Chen berbalik dan melompat, menghunus pedang tanpa bayangannya dan mengayunkannya seperti sebelumnya. Ini, semua orang menatap Gu Chen dengan tak percaya. Wajahnya pucat pasi. Suara retak yang terdengar belum lama ini jelas merupakan suara tulang yang patah. Cedera seperti itu tidak akan sembuh dalam waktu kurang dari 5 atau 6 hari. Tapi pria ini,
Pulih dalam waktu yang sangat singkat. Mungkinkah cederanya tidak seserius yang semua orang kira? Dentang. PFFT. Di luar dugaan, Gu Chen sekali lagi terlempar jauh akibat kekuatan ilmu pedangnya sendiri. Terluka lagi? Apakah dia berlatih bela diri? Semua orang saling memandang dengan kebingungan, benar-benar lupa untuk bergerak maju, hanya menatap kosong ke arah Gu Chen, bertanya-tanya berapa lama lagi dia akan bangun kali ini. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, Gu Chen melompat lagi dengan penuh energi, dan pedang tanpa bayangan sekali lagi diayunkan olehnya. Dia terlempar jauh. Dia batuk darah. Dia pulih. Dia melompat. Dia mengayunkan pisaunya. Dia terlempar jauh lagi. Berulang kali. Setelah masa penyesuaian yang cukup lama, semua orang begitu terkejut sehingga mereka serentak mengucapkan dua kata mesum. Untuk waktu yang lama setelah itu, Gu Chen tetap berada dalam kondisi ini, terus maju bersama tim. Melalui latihan terus-menerus, kerusakan yang disebabkan oleh pedang tanpa bayangan secara bertahap berkurang, tidak lagi separah seperti pada awalnya. Ketika monster tingkat 1 muncul, dia akan menyerbu dengan pedang tanpa bayangannya, membunuh monster itu dengan kemampuan pedangnya yang tampak canggung. Lalu, seperti monyet, melompat dan berguling-guling sebelum pergi ke samping untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Awalnya, semua orang bingung, tetapi gradually mereka menjadi mati rasa dan terbiasa. Selama Gu Chen tidak meminta bantuan, tidak akan ada yang datang untuk membantu. Setelah melewati 2 bukit lagi, tim akhirnya tiba di puncak unta, tempat Su Jingdan dipromosikan. 2 bukit kecil, menyerupai punuk unta, ditutupi dengan berbagai macam tumbuhan ajaib. Angin sepai-sepai menyebabkan tumbuhan-tumbuhan itu bergoyang maju mundur di atas bukit-bukit tersebut. Aroma rempah-rempah yang harum terus tercium dari puncak gunung. Su Jingdan memejamkan matanya dan diam-diam menikmati aroma herbal yang memasuki hidungnya. Rumput roh surgawi, jamur roh surgawi, ginseng darah hitam, semuanya ada di sini. Farmakope itu memang akurat. Dia membuka matanya dengan gembira, melirik Gu Chen dengan penuh rasa terima kasih, dan dengan cepat berlari mendaki bukit untuk mulai mengumpulkan ramuan yang dibutuhkan untuk kemajuannya. Dipimpin oleh Gu Chen, kelompok tersebut melakukan pencarian menyeluruh di perbukitan dan pegunungan terdekat untuk memastikan bahwa Su Jingdan tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk aneh selama perjalanannya. Setelah semua orang mengatasi makhluk-makhluk aneh di puncak unta, Su Jingdan mengumpulkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk peningkatan kekuatannya dan meletakkannya di bukit di antara 2 bukit kecil yang berfungsi sebagai lokasi peningkatan kekuatan. Gu Chen memimpin semua orang ke sekelompok pohon yang tidak jauh dari bukit. Pertama untuk menghindari mengganggu kemajuan Su Jingdan, dan kedua agar mereka dapat segera bergegas membantunya jika Su Jingdan menghadapi bahaya. Su Jingdan adalah satu-satunya yang tersisa di bukit itu. Wajah kecilnya memerah. Dia melihat sekeliling berulang kali, dan hanya ketika dia yakin bahwa Gu Chen dan yang lainnya tidak akan kembali, barulah dia meletakkan tangannya yang lembut pada pakaiannya dan melepaskannya satu persatu. Untuk naik ke tingkat penyembuh spiritual, dia perlu menyerap sejumlah besar obat spiritual. Pakaiannya akan menghalangi obat spiritual masuk ke tubuhnya, jadi dia harus melepas pakaiannya. Dia membentangkan daun teratai di tanah, duduk bersila di atasnya, dan mengaktifkan teknik pengobatan spiritual. Obat spiritual dalam ramuan spiritual di depannya masuk ke dalam tubuhnya seperti uap. Mari kita semua beristirahat di sini. Gu Chen memimpin tim ke area yang lebih terbuka dan menyuruh mereka berhenti. Sejak memasuki pegunungan, semua orang berada dalam ketegangan yang tinggi. Tetapi sekarang setelah mereka mencapai tujuan, mereka akhirnya bisa bersantai. Mereka masing-masing menemukan pohon besar untuk bersandar, duduk, dan segera tertidur. Gu Chen berjalan ke tempat yang jauh dari kelompok dan mulai berlatih kultivasi lagi. Latihan dan cedera yang dialaminya berjalan beriringan, secara bertahap membawanya ke titik di mana ia dapat menguasai teknik pedang bayangan. Ia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum ia bisa menguasainya. Dia mengayunkan pedang tanpa bayangan dan mulai berlatih kultivasi seperti orang gila. Desir-desir. Waktu berlalu dengan lambat seperti ini. Aroma rempah-rempah yang samar dan menyenangkan tercium dari kejauhan. Seluruh dunia seolah terdiam pada saat itu. Bersandar pada pohon besar, kelelahan di wajah para anggota tim yang sedang tidur lenyap, digantikan oleh relaksasi dan kegembiraan. Gu Chen menikmati ketenangan momen itu dengan tenang, secercah kegembiraan terpancar di bibirnya. Dia berhasil mengaum, membantu. Raungan dahsyat memecah ketenangan, diikuti oleh teriakan minta tolong Su Jingdan. UPS. Gu Chen dengan cepat mengambil pedang tanpa bayangan dan berlari menuju bukit kecil itu. Mendengar teriakan minta tolong, anggota tim yang sedang tidur terbangun dan segera berlari menuju arah asal teriakan tersebut. Gu Chen dengan cepat berlari menaiki bukit kecil itu. Di sebuah lapangan terbuka dekat hutan di puncak bukit, Su Jingdan duduk di sana dalam keadaan telanjang bulat. Payudaranya yang penuh dan kulitnya yang halus dan seputih susu tampak sangat mencolok di bawah sinar matahari. Tangannya yang sehalus giok, bertumpu di perutnya, menyembunyikan taman rahasianya dengan sempurna. Setetes cairan kristal, yang terbentuk dari obat spiritual,
menempel di bulu matanya yang panjang. Pipinya sedikit memerah, dan dia bernapas dengan berat. Konon, ketika seorang murid pengobatan spiritual naik pangkat menjadi dokter spiritual, hal itu akan membuat makhluk-makhluk mitos di sekitarnya ketakutan. Sebelum dia maju, Guchen dan yang lainnya telah mengusir atau membunuh binatang-binatang aneh di sekitar mereka. Sungguh mengejutkan, seekor makhluk aneh dengan bulu berwarna sama dengan pohon itu bersembunyi lebih dari 10 meter darinya. Jika makhluk itu tidak mengeluarkan geraman rendah saat bergerak, dia tidak akan pernah bisa melihatnya. Dengan geraman rendah, makhluk aneh itu mengungkapkan apa yang telah dikuburnya. Dengan mata ular, hidung bengkok, dan mulut serigala, makhluk itu berukuran besar dan dari kejauhan tampak seperti katak yang menggembung. Ia menggerakkan tubuhnya yang tampak kikuk selangkah demi selangkah menuju Su Jingdan, air liur terus menetes dari sudut mulutnya. Seorang penyembuh spiritual. Bagi makhluk mitos apapun, ini adalah tonik yang paling ampuh. Seorang penyembuh spiritual. Tubuhnya mengandung darah roh transformasi, yang tidak terdapat dalam ramuan apapun. Darah ini tidak berpengaruh pada ahli bela diri. Tetapi bagi binatang buas eksotis, ini adalah darah berharga yang dapat mengubah mereka menjadi binatang buas iblis. Sang penyembuh selalu dilindungi oleh para ahli bela diri yang hebat. Kini, seorang penyembuh spiritual tanpa perlindungan dari para ahli bela diri telah muncul. Kata iblis banteng pemakan menjilati air liur dari sudut mulutnya. Bisakah seseorang datang dan menyelamatkanku? Su Jingdan duduk lemah di atas rumput. Teriakan minta tolongnya terdengar putus asa, hampir tak terdengar. Dia tidak punya kekuatan untuk berteriak lagi. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menggantungkan harapan pada teriakan minta tolong yang baru saja mereka dengar, berharap Guchen dan yang lainnya akan mendengar mereka dan datang menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Mengaum. Kodok banteng pemangsa membuka mulutnya yang menganga dan menyemburkan bisa yang cukup kuat untuk membunuh seseorang. Targetnya adalah Su Jingdan. Dengan dorongan kuat dari kedua kaki belakangnya yang kokoh, ia menerjang ke arah Su Jingdan. Tidak bagus. Guchen melompat ke udara dan bergegas menuju Su Jingdan. Jika monster itu hanya menyerang Su Jingdan dengan tubuhnya, dia yakin bisa memukul mundur monster itu dengan satu pukulan sebelum monster itu sempat menyerang Su Jingdan. Sekarang situasinya berbeda, makhluk itu bahkan menyerang Su Jingdan dengan racun. Jika dia tidak menyeret Su Jingdan keluar dari jangkauan serangan racun, dia mungkin akan mati karena racun itu. Dalam sekejap, Guchen tidak punya pilihan. Dia bergegas menuju Su Jingdan. Semuanya sudah berakhir. Su Jingdan menatap racun yang memenuhi langit. Matanya terpejam putus asa. Dalam keadaan seperti ini, sama sekali tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Sikat. Sepasang lengan yang kuat dan kekar tiba-tiba muncul dari belakangnya dan mencengkeram payudaranya yang lembut dan halus. Pemilik lengan itu mengerahkan kekuatan tiba-tiba, meraihnya, menggulingkannya beberapa kali di tanah, dan menerobos keluar dari ruang yang dikelilingi racun. Mendesis. Daun teratai tempat Su Jingdan duduk telah terkikis oleh racun dan berubah menjadi nanah yang berbau busuk. Kodok banteng pemangsa melompat ke udara, mengeluarkan raungan marah, dan menerkam ke arah Su Jingdan berguling menjauh. Guchen meletakkan Su Jingdan di atas daun teratai lainnya, dan secara naluriah melepaskan pedang tanpa bayangan yang telah ia latih berkali-kali selama beberapa hari terakhir. Seberkas cahaya yang sangat terang, seperti sambaran petir yang senyap, melesat ke langit, menyebabkan ratusan benjolan berdaging seukuran kepalan tangan muncul di seluruh tubuh kata iblis banteng pemakan, mirip dengan bulu kuduk yang muncul di kulit seseorang ketika mereka ketakutan. Namun, bulu kuduk yang merinding pada seseorang yang menelan kata iblis banteng itu 1000 kali. 10.000 kali lebih mengerikan daripada bulu kuduk orang biasa. Insting buas akan bahaya membuat katak banteng pemangsa merasakan ancaman kematian. Ia mencoba menghentikan momentum benturannya, tetapi tubuhnya tidak mampu berhenti karena sedang berada di udara. Dalam sepersekian detik antara hidup dan mati, iblis banteng pemakan menarik napas tajam, tubuhnya membesar dengan cepat. Membesar, membesar, membesar lagi. Seluruh kulit katak menjadi sangat elastis saat membesar akibat tarikan napas itu. Su Jingdan tahu bahwa ini adalah kemampuan pertahanan khusus dari kata iblis banteng pemakan. Kemampuan itu kebal terhadap pedang dan benda tajam. Dia ingin memperingatkannya, tetapi pikirannya tidak mampu mengimbangi serangan secepat kilat Guchen. Cih! Pedang tanpa bayangan menghantam tubuh bengkak dari kata iblis banteng pemakan. Kulit kata itu, yang dikenal karena ketangguhannya yang luar biasa dan konon tidak dapat dihancurkan, menjadi rapuh seperti tahu pada saat ini dan langsung terbelah menjadi dua oleh pedang tanpa bayangan. Kepala binatang buas yang sangat besar itu membentur tanah dengan keras, menciptakan bunyi gedebuk yang teredam. Cepat pergi dan lindungi Nona Su Jingdan. Saat binatang buas itu jatuh ke tanah, kelompok yang mengikuti mereka tiba di puncak bukit. Setelah melewati puncak bukit, mereka dapat melihat Su Jingdan telanjang. Wajah cantik Su Jingdan memerah seperti habis diperas air. Dengan malu-malu dan tergesa-gesa ia berkata kepada Guchen, "Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Bisakah kau membantuku mengenakan pakaianku?" Sedang berpakaian?
Gu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia menghadapi tugas 100 kali lebih sulit daripada membunuh katak banteng pemakan. Karena, Gu Chen menyadari bahwa dia belum pernah memakaikan pakaian pada seorang gadis sebelumnya. Atau lebih tepatnya, dia bahkan belum pernah melepaskan pakaian seorang gadis. Kumohon, suara Su Jingdan rendah dan sedikit cemas serta malu. Jika dia punya kekuatan, dia pasti sudah berpakaian sendiri sejak lama. Mengapa dia meminta bantuan seorang pria? Gu Chen tersipu dan dengan cepat mengambil pakaian itu, lalu mengikuti Su Jingdan dari belakang, hanya untuk menyadari bahwa mendandani seorang wanita lebih sulit daripada berlatih teknik pedang tanpa bayangan. Pertama, apakah Anda berdandan secara tatap muka? Itu jelas tidak mungkin. Bukankah itu berarti melihat seluruh tubuh orang lain? Dengan mata tertutup, menghadap ke depan, itu memudahkanmu untuk menyentuh tempat-tempat yang seharusnya tidak disentuh. Dari belakang, Gu Chen menyadari bahwa ini masih merupakan tugas yang sangat sulit. Dalam upayanya berpakaian terburu-buru, ia tanpa sengaja menyentuh bagian-bagian yang seharusnya tidak disentuhnya berkali-kali. Dengan setiap sentuhan, Gu Chen merasakan darahnya mendidih. Sebuah kekuatan primal menggairahkannya. Jantung Su Jingdan berdebar kencang. Dia ingin memperingatkan Gu Chen bahwa dia akan menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif lagi, tetapi dia terlalu malu untuk berbicara. Ini adalah kali pertama dalam hidupku seorang pria memelukku atau memakaikanku pakaian. Dia sangat malu sehingga memutuskan untuk menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri saat itu juga. Setiap kali Gu Chen membantunya mengenakan sehelai pakaian, detak jantungnya akan meningkat beberapa kali lipat. Gu Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk mendandaninya, tetapi rasanya seperti selamanya. Gu Chen berdiri di samping Su Jingdan dan dengan canggung meminta maaf. Ya? Wajah Su Jingdan memerah, dan dia menundukkan kepala sambil berbisik, aku tahu kau terpaksa melakukannya barusan. Jika kau tidak melakukannya, aku mungkin sudah mati karena serangan racun itu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Nona Su Jingdan, apakah Anda baik-baik saja? Kerumunan yang bergegas turun mengepung Su Jingdan, mengungkapkan kekhawatiran mereka. Su Jingdan menggelengkan kepalanya dan berbisik, sekarang sudah baik-baik saja. Terima kasih kepada kakak Gu atas bantuannya yang tepat waktu. Apakah kau baik-baik saja? Wu Dong melirik Gu Chen, yang ekspresinya tampak aneh, lalu menatap Su Jingdan, yang menundukkan kepala, dan menyenggol bahu Gu Chen, sambil berkata, apakah kau melakukan sesuatu padanya? Gu Chen mengangkat tangannya dan mendorong kepala besar Wu Dong, yang berada dekat dengan wajahnya, ke samping, lalu berkata dengan lemah, apa yang kau pikirkan? Wu Dong memandang Gu Chen dan Su Jingdan dengan curiga, semakin merasa bahwa keduanya menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Setelah Su Jingdan pulih sepenuhnya, tim memulai perjalanan pulang. Gu Chen terus berlatih teknik pedang bayangan miliknya seperti sebelumnya. Yang lain mengobrol dan tertawa, mendiskusikan keuntungan yang mereka peroleh dari perjalanan ke pegunungan. Wajah Su Jingdan memerah saat dia berjalan di belakang kelompok, sesekali melirik Gu Chen yang terjatuh ke tanah. Kadal bertanduk beracun lainnya. Orang-orang di barisan depan tiba-tiba berteriak. Kadal bertanduk beracun. Hewan buas tingkat 2. Ketika tiba, beberapa orang hampir keracunan karenanya. Saat makhluk itu muncul, semua orang secara naluriah mundur untuk menjauh dari jangkauan racunnya. Gu Chen, dengan langkah goyah dan ekspresi puas di bibirnya, menerjang maju seolah kakinya dilumasi minyak, sambil mengacungkan pedang tanpa bayangannya. Bro, benda ini beracun, hati-hati. Meskipun Gu Chen telah membunuh beberapa binatang aneh dengan pedang tanpa bayangan, sebagian besar binatang yang dibunuhnya adalah binatang tingkat pertama. Karena khawatir Gu Chen mungkin diracuni oleh kadal bertanduk beracun, Wu Dong dengan hati-hati mengingatkannya. Hembusan angin kencang menerpa Gu Chen dari belakang, saat ia sedang berjalan di depan mereka. Kadal bertanduk berbisa itu meraung dan menyerbu ke arah sosok kecil yang berlari ke arahnya. Kilatan dingin melintas di depan matanya, dan sebuah pedang besar sedingin es menebas dari sisinya. Patah. Kepala kadal berbisa itu menggelinding dari kaki Gu Chen. Matanya, yang masih mempertahankan kilatan ganas, mengungkapkan kebingungan yang hanya dimiliki oleh makhluk cerdas. Bahkan dalam kematian, kadal berbisa itu tidak mengerti mengapa ia hanya melihat bayangan samar sebuah pisau sebelum kepalanya dipenggal. Pedang tanpa bayangan, secepat kilat. Jika dikuasai hingga tingkat tertinggi, ia membunuh lawan secara tak terlihat. Mati. Semua orang menatap kosong ke arah Gu Chen, yang berdiri di samping kadal berbisa itu. Serangan itu terlalu cepat. Gu Chen telah berlatih ilmu pedang beberapa hari terakhir ini, terus-menerus jatuh dan terluka. Namun ia benar-benar mengasahnya hingga mencapai kekuatan seperti itu. Teknik pedang ini sangat cepat, saking cepatnya sampai tak terlihat oleh mata telanjang. Pantas saja dia berlatih teknik pedang ini selama berhari-hari. Melihat darah menetes dari pedang tanpa bayangan, semua orang perlahan menyadari bahwa bayangan pedang itu berasal dari pedang tanpa bayangan, dan kepala kadal bertanduk beracun dipenggal oleh pedang tanpa bayangan. Gu Chen memandang kepala kadal berbisa yang terlepas dan mengangguk puas. Bos Gu, ini adalah inti dari kadal bertanduk beracun.
Seorang ahli bela diri mengambil inti kadal bertanduk beracun itu dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Gu Chen melambaikan tangannya dan tertawa. Ambil saja. Aku hanya ingin menguji seberapa ampuh teknik pedang ini. Hah? Seniman bela diri itu terkejut sejenak, lalu menyatukan kedua tangannya karena terkejut dan berkata, terima kasih, Bos Gu. Ini adalah inti monster tingkat kedua. Ketika mereka tiba, Huang He, Su Xing, dan Yao Qian cukup sering mengintimidasi semua orang untuk mendapatkan inti binatang tingkat kedua. Berbeda dengan Gu Chen sekarang, yang tidak hanya tidak mencuri inti binatang tingkat 2, tetapi juga menolak inti binatang tingkat 2 yang diperoleh melalui pertarungan. Semua orang kembali menatap Gu Chen, rasa terima kasih mereka bercampur dengan kekaguman. Wajah Su Jingdan masih memerah. Dia menatap Gu Chen dengan penuh pertimbangan, lalu mendekatinya dan berbisik, Kakak Gu, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Gu Chen menghentikan sejenak kegembiraannya karena telah menguasai bentuk pertama pedang tanpa bayangan dan menatapnya dengan curiga. Bicaralah. Su Jingdan mengepalkan tinjunya dan bertanya, bisakah saya menjadi penyembuh spiritual pribadi Anda? Seorang penyembuh spiritual pribadi? Gu Chen terkejut. Seorang penyembuh spiritual yang masih dalam pelatihan dan seorang penyembuh spiritual pribadi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Terutama seseorang seperti Su Jingdan, seorang penyembuh spiritual independen tanpa afiliasi dengan organisasi medis spiritual manapun, sangat dicari kemanapun dia pergi. Banyak pihak bersedia membayar harga tinggi untuk mempekerjakannya. Apalagi murid-murid luar. Bahkan murid-murid dalam yang bukan termasuk golongan elit pun tidak pantas menjadikannya sebagai penyembuh spiritual pribadi mereka. Bagi seorang praktisi bela diri, seorang penyembuh spiritual seringkali berarti nyawa tambahan, atau bahkan jaminan beberapa nyawa. Selain itu, seorang penyembuh spiritual tak lain adalah penyelamat bagi seorang seniman bela diri yang telah lama terjebak dalam kebuntuan. Hanya merekalah yang memiliki kesempatan untuk meracik obat-obatan spiritual langka, memberi mereka peluang untuk menembus rintangan dan mencapai alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap kultivator berharap untuk lebih dekat dengan penyembuh spiritual. Mengingat status Su Jingdan sebagai penyembuh spiritual, menemukan pasangan yang lebih kuat dari Gu Chen akan sangat mudah baginya. Su Jingdan merasakan keraguan di mata Gu Chen, berkata, Saudara Gu, dengan statusku sebagai penyembuh spiritual, memang sangat mudah bagiku untuk menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu untuk menjadi pasanganku. Tapi aku tidak mengenal orang-orang ini. Huang He hampir membunuhku sebelumnya. Dan aku tidak ingin mencari pasangan seperti itu. Kau adalah yang terkuat di tim, tetapi kau tidak sombong seperti Huang He. Kau tidak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan inti binatang buas, dan kau tidak menindas orang lain karena kekuatanmu. Kau selalu yang pertama bergegas keluar saat bahaya muncul. Kau telah menyelamatkan rekan-rekan timmu dan aku. Kau juga memiliki kemampuan untuk membunuh Huang He. Salah satu dari kualitas ini menjadikanmu kandidat yang layak untuk kupilih. Aku akan menjadi penyembuh pribadimu. Kau bisa melindungiku dan mengurus segalanya untukku saat aku perlu maju. Sebagai imbalannya, aku bisa memberimu pil yang kau butuhkan untuk mengatasi hambatan dan pulih dari cedera. Apakah kau masih ragu? Su Jingdan memandang Gu Chen dengan penuh harap. Penyembuhan? Gu Chen sedikit mengerutkan kening. Dengan benih jiwa bela diri istimewanya, tubuhnya dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat setelah terluka. Jadi pil yang diberikan oleh tabib spiritual tidak terlalu berguna. Namun, ramuan-ramuan ini menjadi sangat penting ketika seseorang menghadapi hambatan. Banyak individu berpengaruh, untuk mendapatkan bantuan penyembuh spiritual ketika mengatasi hambatan, akan mencoba segala cara untuk menghubungi mereka. Su Jingdan telah memberikan kesan yang cukup baik kepada semua orang sepanjang perjalanannya. Gu Chen menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu berkata dengan canggung, Anda bisa melihat tingkat kultivasi saya. Saat ini tidak terlalu tinggi. Tapi saya akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, agar sesuai dengan identitas Anda sebagai penyembuh spiritual. Saya harap Anda akan merawat saya dengan baik di masa depan. Su Jingdan menghela napas lega. Hatinya yang tegang akhirnya tenang setelah menerima persetujuan Gu Chen. Saat mereka semakin mendekati pintu masuk, binatang buas yang mereka temui semakin lemah, memungkinkan mereka untuk bergerak jauh lebih cepat. Tak lama kemudian, mereka muncul dari pegunungan roh abadi. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Kali ini, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar inti binatang buas, yang hampir merupakan jumlah terbanyak yang pernah mereka peroleh sejak memasuki pegunungan. Banyak orang memandang Gu Chen dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena pendatang baru ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan inti binatang buas, apalagi meninggalkan pegunungan. Kelompok itu diam-diam memutuskan bahwa bahkan setelah kelompok itu bubar, mereka akan tetap mendukung Gu Chen dan tetap berhubungan dengannya. Di masa depan, Gu Chen pasti akan memiliki posisi penting di sekte Xuanming. Wu Dong bersenandung pelan sambil berjalan di samping Gu Chen, dengan santai merangkul bahu Gu dan berkata, Saudaraku, kita sudah berjalan di pegunungan selama berhari-hari. Kepala Qiu Tianlang pasti sudah membusuk sekarang. Ayo cepat ambil hadiah kita. Baiklah. Gu Chen mengangguk.
Dia begitu sibuk berlatih teknik pedang tanpa bayangan sehingga dia melupakannya. Semua orang hendak pergi, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Gu Chen akan melakukan pertukaran untuk mendapatkan hadiah, mereka segera berubah pikiran dan mengikutinya dengan penuh semangat. Mereka semua ingin melihat barang bagus apa yang bisa didapatkan sebagai imbalan atas kepala Qiu Tianlang. Dipimpin oleh Wudong, kelompok yang terdiri dari lebih dari 30 orang itu dengan cepat tiba di tempat di mana sekte tersebut dapat melakukan pertukaran hadiah. Banyak murid yang telah menyumbang kepada sekte tersebut berkumpul di pintu masuk menunggu untuk mengambil hadiah mereka. Ketika mereka melihat lebih dari 30 orang berjalan menuju pintu masuk, mereka dengan bijak memberi jalan kepada mereka. Orang yang bertugas menebus hadiah itu adalah seorang lelaki tua berwajah baik hati berjubah biru bernama Suli. Ia menebus hadiah sesuai dengan sumbangan dari para murid yang menebusnya. Gu Chen melangkah maju. Suli mengangkat kepalanya, sedikit keraguan terlihat di matanya. Ini pasti pendatang baru, dan secara logis, seharusnya tidak ada kesempatan baginya untuk berkontribusi pada sekte tersebut. Kontribusi apa saja yang telah kamu berikan? Tanya Suli, rasa ingin tahu terpendam dalam suaranya. Gu Chen membawa bungkusan itu kepada Suli dan dengan hormat menggenggam tangannya, sambil berkata, "Senior, ini adalah kepala Qiu Tianlang." Kepala Qiu Tianlang. Suara Gu Chen tidak keras, tetapi menimbulkan kehebohan di antara para murid di sekitarnya. Qiu Tianlang adalah salah satu dari 20 penjahat paling dicari dalam daftar buronan sekte tersebut. Bahkan hanya memberikan informasi tentang keberadaannya, apalagi membunuhnya, akan mendatangkan hadiah yang sangat besar. Banyak murid inti melakukan pencarian menyeluruh di tempat-tempat di mana Qiu Tianlang mungkin berada, semuanya untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Mereka sudah mencari ke sana kemari tetapi tidak menemukan jejak Qiu Tianlang, apalagi membunuhnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa pria ini, yang tampak muda dan memiliki tingkat kultivasi rendah, akan benar-benar menyebutkan kepala Qiu Tianlang. Para murid yang berdiri di samping Gu Chen semuanya ternganga heran. Banyak murid yang hendak pergi berhenti di tempat mereka setelah mendengar ini, menoleh untuk melihat siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Para murid yang berada di dekat situ juga bergegas datang setelah mendengar kabar tersebut. Rasa penasaran Suli berubah menjadi kejutan saat itu. Apakah ini benar-benar kepala Qiu Tianlang? Jika ya, kau akan menerima 1000 tael batu jiwa sebagai hadiah. 1000 tael? Para murid yang hadir sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. Batu jiwa mengandung energi spiritual yang melimpah. Menyerap energi spiritual ini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih cepat daripada menyerap energi spiritual langit dan bumi sambil duduk bersila dalam meditasi. Nilainya tak terlukiskan. Untuk membantu murid-murid mereka mencapai puncak tingkat kultivasi, sekte tersebut secara khusus telah menyiapkan tempat untuk bertukar hadiah. Selama seorang murid memberikan kontribusi kepada sekte, ia dapat menukarkannya dengan sejumlah batu jiwa yang sesuai berdasarkan besarnya kontribusinya. Semua orang tahu bahwa membunuh Qiu Tianlang akan menghasilkan hadiah yang sangat besar. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte tersebut akan menawarkan hadiah 1000 batu jiwa. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk berkontribusi pada sekte tersebut, hanya untuk menerima hadiah 5 tael batu jiwa. Tanpa diduga, kepala Qiu Tianlang bernilai 1000 tael batu jiwa. Seandainya mereka tahu akan seperti itu, mereka pasti akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Qiu Tianlang. Ketika banyak orang melihat Gu Chen lagi, mata mereka tidak hanya dipenuhi rasa iri tetapi juga cemburu. Gu Chen perlahan membuka bungkusan itu, memperlihatkan kepala yang familiar bagi Suli. Dengan karakter api di tengah dahinya dan segel baja sekta Xuanming tercetak di pipi kirinya, siapa lagi kalau bukan Qiu Tianlang, salah satu dari 20 penjahat paling dicari dalam daftar buronan? Tangan Suli gemetar, dan jantungnya mulai berdebar kencang karena kegembiraan itu benar-benar kepalanya. Ah! Semua murid yang tadinya menatap pemandangan itu tanpa bergerak, mundur karena terkejut kepala sungguhan. Dia akan mendapatkan 1000 tael batu jiwa. Ya Tuhan, 1000 tael. Wudong tersenyum puas dan menatap Gu Chen dengan penuh semangat saudara. Kali ini kita benar-benar beruntung. Suli menatap Gu Chen dengan terkejut. Pria ini masih muda dan tampaknya tidak memiliki banyak kultivasi. Namun dia telah mencapai sesuatu yang gagal dilakukan oleh banyak orang kuat, termasuk ketua sekte membunuh Qiu Tianlang. Dengan penuh semangat ia mengambil kepala itu, bersiap untuk menukarkannya dengan batu jiwa untuk Gu Chen. Sebuah kutukan kejam terdengar dari jauh. Kapan bajingan hina dan tak tahu malu ini masuk ke sekte ini? Dia mencuri harta orang lain dan berani datang ke sini untuk menukarkannya dengan batu jiwa. Kau sungguh kurang ajar. Di sekte Xuanming, tak seorang pun pernah berani mencuri apapun dariku. Susah. Kau yang pertama, sialan. Pria yang berlari ke arah mereka dengan marah sambil mengumpat itu adalah pria dengan tatapan kosong di matanya dan mulut yang sedikit bengkok. Susah. Setelah mengenali pendatang baru itu, para penonton dengan cepat memberi jalan kepadanya, lalu memandang Gu Chen dengan jijik, sambil berkata, sudah kubilang dia belum terlalu tua dan kultivasinya tidak tinggi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh Qiu Tianlang? Jadi itu adalah kepala-kepala yang dicuri. Kenapa dia harus mencuri dari Susah? Apa dia tidak tahu siapa di antara murid-murid luar yang berani macam-macam dengan Susah?
Dia bahkan mencuri barang-barangnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Susa melangkah menghampiri Suli, dengan santai menyatukan kedua tangannya memberi hormat, dan berkata, "Tetua Suli, kepala itu milikku. Bocah ini mencuri kepalaku saat aku lengah. Berikan hadiahnya padaku." "Kalian berdua?" Suli menunjuk ke arah mereka berdua, matanya menunjukkan sedikit keraguan dan kebimbangan. "Apa maksud semua ini?" Gu Chen bingung. Dia datang untuk menyerahkan kepalanya. Dan ternyata ada yang mencoba mencurinya? Apakah dia bermimpi? Jika ini nyata, ini bahkan lebih absurd daripada mimpi. Susa berbalik dan menatap Gu Chen dengan tajam, sambil berkata dengan nada mengancam, "Kenapa kau tidak pergi saja?" "Pergi sana." Gu Chen tertawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa selain Gu Song dan Gu Xuan, si anjing tua itu, akan ada orang lain yang bisa begitu tidak tahu malu. "Kaulah yang seharusnya pergi, bukan?" Gu Chen mengangkat sudut alis kanannya, matanya berkilat dingin seolah dua pedang tajam tersembunyi di dalamnya. "Mencoba mencuri batu jiwa darinya? Apa kau gila?" Mata Susa yang penuh kesombongan berkilat heran, lalu berubah menjadi amarah. Siapa dia sebenarnya? Beraninya seseorang berbicara seperti itu padanya? "Lalu kenapa kalau aku mengambil salah satu hasil buruanmu?" Suara Susa langsung berubah dingin. "Pergi dari sini sekarang juga, dan aku bisa melupakan masa lalu. Jika kau tidak pergi, lupakan saja impianmu untuk tinggal di sekte ini lagi." Banyak ahli bela diri yang memiliki hubungan baik dengan Yili menghampiri Gu Chen, meraih lengannya, dan membisikkan peringatan, "Bos Gu, Anda sebaiknya mundur selangkah. 1.000 batu jiwa adalah jumlah yang sangat besar, tetapi tidak ada gunanya menyinggung perasaannya demi itu. Jika kau tidak memiliki batu jiwa, saudara-saudara itu dapat membantumu mendapatkannya. Tetapi menyinggung Susa bukanlah hal yang baik." Kakak keduanya termasuk di antara 10 murid luar teratas. Kakak laki-lakinya bertanggung jawab atas penilaian murid-murid luar, penguji bagi mereka yang memasuki sekte dalam. Jika kau menyinggung perasaannya, dia mungkin akan mempersulitmu selama penilaian. Ini akan mencegahmu menjadi seorang murid batin. Demi masa depanmu, bersabarlah saja. Saat Susa mendengarkan nasihat semua orang, kesombongan dan keangkuhannya semakin menguat, alisnya berkerut menantang seolah berkata, "Silakan coba saja jika kau berani." Gu Chen mengerutkan alisnya, amarahnya membuncah. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah para bajingan yang mencuri milik orang lain. Bajingan dari tanah leluhur jiwa ilahi tertinggi itu mencurinya. Dia hampir membuatku lumpuh. Sekarang, setelah berjuang mati-matian untuk mendapatkan satu buruan, orang lain malah ingin mencurinya? Merampokku? Baiklah. Kalau begitu bersiaplah untuk ditampar dan kehilangan nyawamu. Gu Chen melambaikan tangannya ke arah sekelompok orang yang memberinya nasihat, menunjukkan bahwa dia memahami niat baik mereka. Lalu mencibir, "Susa, kau bilang aku mencuri kepala Qiu Tianlang darimu?" Susa mengangguk, matanya berbinar penuh kesombongan, dan berkata, "Benar sekali." Gu Chen menyilangkan tangannya dan melanjutkan, "Karena kau bilang aku mencurinya, berarti kau mengakui bahwa kau memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Sedangkan aku tidak, kan?" "Tentu saja." Susa merentangkan tangannya lebar-lebar dengan bangga dan mengangkat bahu ke arah orang-orang di sekitarnya. "Setelah kau tahu kepala itu dicuri, kau langsung bergegas ke sini. Kau pasti tahu bahwa kepala ini sangat berharga, kan?" Gu Chen melanjutkan pertanyaannya kepada Susa. Susa melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Omong kosong. Qiu Tianlang adalah salah satu dari 20 penjahat paling dicari dalam daftar buronan. Siapa yang tidak tahu bahwa kepalanya bernilai sangat mahal?" Bibir Gu Chen melengkung membentuk senyum mengejek. "Kau mengakui kau memiliki kekuatan untuk membunuh Qiu Tianlang, sementara aku tidak. Kekuatanmu jelas lebih unggul dariku. Dan kau tahu bahwa kepala ini sangat berharga. Jika kau tidak sebodoh itu, kau pasti sudah mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya. Kau bilang aku mencuri kepala itu dari tanganmu? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau sangat bodoh dan tidak melindunginya, sehingga aku bisa mencurinya, atau bahwa aku mengambilnya darimu?" Para murid di sekitar Susa semuanya menatapnya dengan bingung. "Ya, bagaimana dia bisa mencurinya darimu?" Ekspresi Susa berubah menjadi sangat buruk. Awalnya dia mengira Gu Chen akan dengan patuh menyerahkan kepalanya setelah mengenali identitasnya. Yang mengejutkan semua orang, Gu Chen tidak hanya menolak menyerahkan kepalanya, tetapi juga mengatakan sesuatu yang membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. "Aku tak mau membuang-buang napasku untuk bajingan hina sepertimu." Susa melambaikan tangannya, berbicara dengan nada arogan dan mendominasi. "Kukatakan kepala ini milikku, dan memang milikku. Jika kau tak bisa memenangkan perdebatan, kau malah mengancam orang lain dengan kekuatanmu? Apa kau yakin orang hina dan tak tahu malu yang kau bicarakan itu bukan dirimu? Kau bilang kau membunuh Qiu Tianlang. Tapi siapa di sini yang bisa membuktikan perkataanmu?" Pupil mata Gu Chen menyempit saat ia menatap dingin Susa. Patah. Susa samar-samar mendengar tamparan mendarat di wajahnya. Dia baru saja selesai mengumpat Gu Chen sebagai orang yang hina dan tidak tahu malu.
Tetapi pendatang baru ini menggunakan beberapa pertanyaan untuk membalas tamparan di wajahnya dengan tamparan yang sama hina dan tidak tahu malunya. Sungguh lelucon. Kepala Qiu Tianlang sangat berharga. Apakah kau sebodoh itu memberitahu orang lain kapan kau akan membunuhnya? Susah dengan cepat memikirkan cara untuk membalas. Beritahu mereka bahwa kau akan membunuh Qiu Tianlang dan biarkan mereka datang dan menonton? Kamu perlu membuktikannya? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal sebodoh itu? Wudong tak bisa lagi menahan diri. Dia melangkah maju dan meraung. Bodoh? Kau bicara tentang dirimu sendiri. Kau bahkan tak bisa menemukan seseorang untuk membuktikan kebenaranmu. Apalagi selain orang bodoh? Kita semua bisa membuktikan Gu Chen bahwa dialah yang membunuh Qiu Tianlang. Pada saat itu, lebih dari 30 orang mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi secara serentak. Wajah Susa berkedut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang sebelumnya menyarankan Gu Chen untuk menyerahkan kepalanya akan membela Gu Chen saat ini. Para penonton akhirnya mengerti apa yang telah terjadi dan diam-diam merasa kasihan pada Gu Chen. Susa ini bukan orang yang mudah dikalahkan. 1000 tael batu jiwa. Dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Kau. Aku akan mengingat ini. Susa dengan dingin melirik semua anggota tim, lalu mengalihkan perhatiannya ke Gu Chen dan berkata, aku tidak menyadari kau, bajingan hina, akan menyewa begitu banyak kaki tangan hanya untuk mendapatkan hadiah. Gu Chen sangat marah hingga ia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya ia melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu apa yang telah terjadi. Namun ia masih saja bersikap tegar. Su Jingdan berjalan menghampiri Susa, menatapnya dengan mata indahnya dan berkata, karena kau mengatakan bahwa Gu Chen mencuri kepala ini darimu, kau tentu tahu kapan kepala ini dipenggal. Jika kamu bisa menjawab ini, kami akan mengakui bahwa kepala itu milikmu. Untuk mencegah kepala membusuk, Wudong secara khusus merawatnya dengan ramuan pengawet. Selain tabib spiritual, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan kepala itu dipenggal. Terdapat gumpalan darah yang mengeras di tengkorak, serta bercak darah yang bercampur dengan ramuan herbal. Susa tidak dapat memastikan kapan tengkorak itu dipotong. Dasar jalang. Susa menatap Su Jingdan dengan garang, diam-diam bertekad untuk mencari kesempatan menyeretnya ke tempat terpencil, memperkosanya, lalu membunuhnya. Adikku memenggal kepalaku. Bagaimana aku bisa tahu kapan kepalaku dipenggal? Lagi pula, bahkan jika aku benar dan kau salah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Susa menunjukkan sedikit ancaman dan kesombongan. Tanggapan tanpa malu seperti ini adalah sesuatu yang sangat ia kuasai. Su Jingdan menunjuk ke belakangnya dan berkata, kita bisa pergi ke penyembuh spiritual untuk pemeriksaan. Mereka akan memberitahu kita waktu yang tepat. Susa menatap Su Jingdan dengan kilatan ganas di matanya. Seandainya bukan karena aturan sekte, dia pasti sudah menyerbu dan memperkosa serta membunuh jalang ini sekarang juga. Mencari penyembuh roh? Bagaimana caranya? Susa memang sombong, tapi tidak bodoh. Dia tahu bahwa penyembuh roh tidak akan takut padanya, tidak akan menghormatinya, dan tidak akan membantunya menipu atau berbohong. Tidak jadi pergi? Susa menatap Suli dengan perasaan bersalah. Jika kebuntuan ini berlanjut, lelaki tua ini pasti akan menyerahkan kepalanya kepada Gu Chen dan yang lainnya. Susa tiba-tiba menyadari bahwa ia sedikit kehilangan akal sehat karena keuntungan yang sangat besar. Aku tidak berani merampoknya di depan Pak Tua Suli. Aku bisa merampoknya di belakangnya. Lalu, aku akan mencari cara tidak hanya untuk mencuri batu jiwa, tetapi juga untuk membawa Gu Chen ke arena hidup dan mati dan menghajarnya sampai mati. Sekte tersebut memiliki aturan bahwa para murid tidak diperbolehkan saling membunuh. Jika konflik antara para murid mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan, mereka dapat menyetujui konfrontasi hidup dan mati. Begitu Anda melangkah ke panggung hidup dan mati, nasib Anda berada di tangan surga, dan tidak seorang pun dapat ikut campur. Memikirkan semua ini, Susa melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kalian bajingan hina dan tak tahu malu. Kalian mungkin sudah menyuap penyembuh spiritual yang sedang melakukan penilaian. Bahkan jika aku benar, aku tetap akan dituduh salah. Kamu, dan kamu. Aku akan mengingat kalian semua. Dia menunjuk Gu Chen, Wudong, dan Su Jingdan satu persatu, lalu pergi dengan marah. Suli menyingkirkan kepala itu dan bertanya kepada Gu Chen, kau akan menerima 1000 tael batu jiwa sebagai hadiah. Untuk memudahkanmu, aku akan memberimu tiket batu jiwa. Apakah kau memiliki batu jiwa yang ingin kau tarik sekarang? Gu Chen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita coba berlatih dengan 50 tael dulu. Jika berhasil, aku akan meminta lebih banyak. 50 tael? Budidaya? Mau mencobanya? Ketiga kata ini bagaikan guntur, hampir mencekik siapapun yang mendengarnya. Semua orang telah memberikan kontribusi begitu besar kepada sekte ini, namun mereka enggan menukarkannya dengan batu jiwa. Aku tidak pernah menyangka orang ini akan langsung meminta 50 tael. Terlebih lagi, dia sebenarnya mengatakan akan menggunakannya untuk budidaya. Batu jiwa hanya digunakan ketika seseorang telah mencapai puncak tingkat kultivasinya dan ingin melakukan terobosan.
Orang ini beneran dengan santai mengeluarkan 50 tael untuk mencoba? Ini memang benar. Membandingkan diri Anda dengan orang lain hanya akan membuat Anda sengsara. Selain Wudong dan Su Jingdan, para ahli bela diri lainnya pergi satu persatu setelah Gu Chen menerima hadiahnya. Gu Chen memandang kedua orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, merasa bingung, dan bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan?" "Aku adalah tabib pribadimu. Jika aku tidak mengikutimu, bagaimana kau akan melindungiku?" kata Su Jingdan dengan nada datar sambil berjalan menuju sebuah rumah di halaman. "Kamar ini milikku mulai sekarang. Lalu bagaimana denganmu?" Gu Chen menatap Wudong dengan senyum masam. Wudong, dengan ekspresi acuh tak acuh, dengan santai merangkul bahu Gu Chen dan berkata, "Kita praktis seperti keluarga, kan? Jadi, haruskah aku memilih kamar sendiri? Atau kau yang menentukan? Lupakan saja. Jangan repot-repot. Kamar di sebelah kiriku bagus. Aku akan tetap di sini." Gu Chen terdiam. Ini benar-benar tidak sopan. Wudong, yang baru saja memasuki ruangan yang dipilih, tiba-tiba berbalik dan keluar lagi, berkata dengan sedikit malu di wajahnya, "Saudara, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak tahu kau bisa pemalu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu." Gu Chen tersenyum pada Wudong. Wudong mengulurkan tangannya, menggosok ibu jari dan jari telunjuknya, lalu berkata, "Saudaraku, aku belum pernah menggunakan batu jiwa sebelumnya. Bisakah kau? Apakah 25 tael sudah cukup?" Gu Chen buru-buru mengeluarkan batu jiwa. "Terlalu banyak, terlalu banyak. 1 atau 2 saja sudah cukup." Wudong mendorong batu jiwa yang dibawa Gu Chen ke belakang, mengambil 1 atau 2 batu jiwa dari sana, mengucapkan terima kasih, lalu melompat pergi. Gu Chen mengalihkan pandangannya ke Su Jingdan dan "Bagaimana denganmu? Kalau begitu, aku ambil 1 atau 2. Su Jingdan dengan gembira mengambil 1 atau 2 batu jiwa dan, seperti Wudong, melompat-lompat dan berlari kecil menjauh. Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung apakah 1 atau 2 batu jiwa itu banyak? Mengapa mereka begitu bahagia? Diliputi rasa ingin tahu, Gu Chen duduk bersila, memegang batu jiwa di tangannya. Secercah kekuatan jiwa merah terserap ke dalam dantiannya di sepanjang lengannya. Energi spiritual paling murni berputar di dalam dantiannya seperti pusaran. Saat ini juga, benih jiwa yang tertidur tiba-tiba bergejolak. Sebuah daya hisap yang kuat muncul dari benih jiwa, berdenyut hebat dengan kualitas yang menggembirakan, dengan panik menarik kekuatan paling murni dari batu jiwa. Apa ini? Sebelum Gu Chen sempat bereaksi sepenuhnya, kekuatan batu jiwa yang baru saja memasuki dantiannya telah sepenuhnya terkuras oleh benih jiwa dan ditelan. Dengan meletusnya benih jiwa secara tiba-tiba, kekuatan jiwa dalam batu jiwa dengan cepat terserap, dan batu jiwa secara bertahap berubah dari merah tua menjadi abu-abu. Ledakan. Dengan suara yang nyaring, batu jiwa hancur menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Melihat bubuk yang berserakan di tanah dan merasakan sedikit sekali kekuatan jiwa yang tersisa di dantiannya, wajah Gu Chen dipenuhi dengan keheranan. 48 tael batu jiwa, terserap dalam sekejap. Masalahnya adalah, kultivasiku sama sekali tidak meningkat. Sebuah benih jiwa. Gu Chen menatap benih jiwa yang baru terbentuk di dalam tubuhnya. Jika bukan karena keberadaannya, dia pasti sudah diusir oleh keluarganya sejak lama. Jika bukan karena benih jiwa itu, dia pasti sudah mati sejak lama saat mencari inti binatang buas di pegunungan. Tanpa benih jiwa, baik 8 langkah terpencil maupun pedang tanpa bayangan tidak dapat ditempa. Benih jiwa yang selalu membantuku tumbuh, kini menjadi rintangan terbesar dalam hal batu jiwa. Ia mencuri semua kekuatan yang berhasil kuserap dari batu jiwa. Bagaimana aku bisa meningkatkan kultivasiku seperti ini? Aku perlu membeli beberapa lagi untuk dicoba. Dia segera meninggalkan ruangan dan pergi ke Suli untuk menukarkan 100 tael batu jiwa. Melihat Gu Chen yang datang lagi untuk menukar batu jiwa, mata Suli dipenuhi rasa terkejut. Anak ini baru saja menukarkan 50 tael, mengapa dia datang untuk meminta lebih banyak sekarang? Mungkinkah dia sudah menghabiskan semuanya? Dengan terkejut, Suli menyerahkan batu jiwa yang diinginkan Gu Chen kepadanya. "Terima kasih." Gu Chen menjaga kesopanan yang semestinya, mengepalkan kedua tangannya dan membungkuk, lalu dengan cepat kembali ke kamarnya bersama batu jiwa untuk melanjutkan kultivasinya. Sama seperti sebelumnya, sebagian besar kekuatan jiwa yang masuk ke dantiannya dari batu jiwa sekali lagi diserap oleh benih jiwa, yang seperti pencuri. Meskipun Gu Chen berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kekuatan jiwa diserap oleh benih jiwa, dia tetap hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa yang tersisa. Ledakan. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, batu jiwa meledak menjadi bubuk sekali lagi. Kali ini, benih jiwa itu berdenyut beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah benih jiwaku akan menetas? Gumam Gu Chen pada dirinya sendiri, menopang dagunya di tangannya sambil merenungkan situasi tersebut. Jika aku bisa menetaskan benih jiwa menggunakan batu jiwa, maka aku sebenarnya telah untung. Aku akan mengambil sisanya dan mempertaruhkan semuanya.
Gu Chen bangkit dan berlari kembali ke Suli untuk mengambil batu jiwa yang tersisa. Suli sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Berapapun banyaknya batu jiwa yang dimilikinya, tidak mungkin ia bisa menggunakannya seperti ini. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai puncak kultivasi dan sedang bersiap untuk mencapai terobosan, sebagian besar praktisi bela diri hanya perlu mengambil beberapa lusin tael perak saja, dan itu sudah cukup. Dalam waktu kurang dari setengah hari, anak kecil ini benar-benar mengambil 1150 tael dari tangannya sendiri. Gu Chen menerima 150 tael batu jiwa dari Huang He dan Yao Qiang, dan menambahkan 1000 tael yang ia tukarkan dengan kepala Qiu Tianlang, sehingga totalnya menjadi 1150 tael. Menurut Gu Chen, jika dia menyerap semua kekuatan jiwa dalam batu-batu jiwa ini, dia pasti akan mampu memasuki tingkat ke-8 alam rodaki. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi, yang mengejutkan semua orang. Benih jiwa itu seperti jurang tanpa dasar, dengan rakus menyerap energi spiritual yang masuk ke dalam dantian. Pada akhirnya, dengan bantuan 1000 tael batu jiwa, Gu Chen nyaris tidak mencapai tingkat ke-7 alam rodaki. Ini terlalu konyol. Gu Chen menghela napas, 1000 tael batu jiwa, dan itu hanya meningkatkan kultivasiku ke tingkat ke-7? Berapa banyak penjahat buronan yang harus kubunuh untuk mencapai tingkat ke-9? Denyutan aktif dari benih jiwa itu menyela keluhan Gu Chen, menyebabkan dia untuk sementara mengalihkan perhatiannya ke benih jiwa yang baru lahir ini. Ukurannya jauh lebih besar daripada yang asli, dan frekuensi serta ritme denyutannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Denyutan benih jiwa dapat memperbaiki tubuh yang terluka. Sekarang karena denyutannya begitu kuat, apakah waktu perbaikannya akan dipersingkat? Memikirkan hal itu, Gu Chen dengan tegas mengangkat tangannya dan mematahkan lengan kanannya. Klik! Rasa sakit yang luar biasa itu hampir membuatnya berteriak, tetapi dalam sekejap, rasa sakit itu menghilang karena denyutan hebat dari benih jiwanya. Luka pada titik patah tersebut sembuh dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah waktu yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Kecepatan yang luar biasa. Gu Chen takjub dengan kecepatan pemulihan lengannya, lalu mengangkat tangannya untuk mematahkan tangan kirinya. Ketuk-ketuk-ketuk. Semangat bela diri berdenyut dengan sangat kuat, dan kali ini kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mata Gu Chen dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap, dan rasa frustrasi karena memperlambat kultivasinya sebelumnya benar-benar lenyap. Batu jiwa memang benda yang bagus. Batu ini membuat benih jiwa pulih dengan kecepatan seperti itu. Jika aku membiarkannya menyerap lebih banyak kekuatan jiwa, betapa dahsyatnya kecepatan pemulihannya? Lenganku yang terputus dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Jika benih jiwa itu menyerap lebih banyak kekuatan jiwa, akankah aku dapat pulih dari luka-lukaku tanpa merasakan sakit? Melihat lengannya yang pulih dengan cepat, Gu Chen menjadi semakin bersemangat. Tapi dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak batu jiwa? Gu Chen segera tersadar, menopang dagunya di tangannya sambil mulai berpikir. Kali ini, berkat keberuntungan, dia telah mendapatkan beberapa batu jiwa dari Yao Qiang dan Huang He, dan juga telah menukar kepala Qiu Tianlang dengan begitu banyak batu jiwa.